I'm not sure what we're all waiting for. Oh man, they call these guys bonies. They don't bother us. You're making it worse. Ah, this is what I have to look for. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Skalaver sama Akbar di sini. Saya doakan semoga kabar kalian semua dan keluarga baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya spesial malam minggu saya akan membahas sebuah film zombie kocak yang tentu saja untuk menemani para Jones biar nggak tambah ngenes. Sebuah film zombie yang semoga bisa membangkitkan semangat hidup kaum Jones, terlebih lagi Jones tahun 90-an. Emang kenapa bang? Karena film ini mengisahkan kisah perjuangan cinta sesosok zombie kepada manusia. Lantas bagaimanakah kisah perjuangannya? Simak dan tonton Jones, dan inilah Warm Bodies. Film dibuka dengan memperlihatkan situasi dan kondisi di sebuah kota yang porak-poranda juga mencekam. Dikarenakan ternyata banyaknya zombie-zombie yang berkeliaran di sana. Terlebih lagi zombie tersebut mempunyai dua macam jenis, yaitu zombie bertubuh manusia dan zombie tengkorak dengan nama Bonies. Namun anehnya di situasi tersebut ternyata tak ada satu orang pun yang tahu pasti penyebab terjadinya wabah ini. Lalu kita diperlihatkan sesosok zombie bersweater merah yang sedang berjalan-jalan santai bak manusia tanpa beban. Itu semua bukan karena dia habis dapat pinjaman cepek dari temen, melainkan karena dia sedang berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menyebabkan dirinya menjadi zombie. Tapi segala upayanya ternyata hanya mampu mengingat namanya saja, itu pun hanya inisial, yaitu R. Rojak nggak mungkin ya guys ya. Akan tetapi meski ia nggak mampu mengingat tentang segalanya, anehnya si R ini mampu mengingat masa lalu dari zombie-zombie sejenisnya. You were the rich son of a corporate CEO. You were a janitor. Dan di tempat itu selain ada zombie jenisnya juga terdapat zombie bonus yang ternyata nggak mengganggu zombie sejenis si R. Itu disebabkan karena zombie bonus dengan indera penciumannya mampu membedakan antara manusia dan zombie seperti si R. Dan yang membedakan zombie jenis bonus dengan zombie sejenis si R bukan karena zombie si R itu telah vaksin booster, melainkan tidak lain tidak bukan karena si R ini masih mempunyai satu harapan yang selalu tertanam di jiwanya, yakni sebuah keyakinan jika dia masih bisa menjadi manusia normal kembali, sehingga dia pun menjalani hidupnya layaknya manusia normal. Seperti dia mempunyai tempat tinggal, mempunyai lagu klasik favorit, juga dia mempunyai best friend bernama Marcus yang dianggap sebagai seniornya, sehingga dia pun minta diajarin. Dengan bahasa isyarat hati ia pun berkata, "Kiu kiu, cukurukuk, kukru, kukru, empuk ceru, empuk ceru." Sementara itu di balik dinding pembatas terlihat para penyintas juga para pembasmi zombie yang sedang diberi arahan oleh pemimpinnya, di mana mereka diarahkan untuk mengumpulkan persediaan makanan juga obat-obatan, serta tak lupa mereka juga diarahkan untuk selalu mengheadshot tepat di kepala para zombie, apapun bentuk dan jenis zombie yang mereka temui. Singkat cerita mereka pun telah sampai di sebuah klinik obat yang terletak di tengah-tengah kota. Tapi tak disangka tak diduga keberadaan mereka ternyata diketahui kawanan zombie si R. Alhasil bentrokan pun terjadi. Aduh, jiwa Jones memang Jones, gak bisa lihat beningan dikit. Di situasi seperti ini pun dia masih sempat-sempatnya tersepona pada salah satu pasukan wanita yang bernama Julie. Dengan mode slow mo ala tok-tok ia pun memandanginya. Rasain kan? Akibat hal itu, dia seketika mengajar dan memakan si penembak tersebut yang ternyata si penembak itu adalah pacarnya Julie yang bernama Perry. Dan di sini si R langsung memakan otak Perry, di mana hal itu selalu ia lakukan di setiap kali memburu manusia. Dan pada saat ia memakan otak korbannya, ia akan mendapatkan penglihatan masa-masa hidup dari si korbannya. Seperti sekarang ia mendapati penglihatan masa-masa hidup dari Perry yang ternyata malah membuatnya merasa bersalah.
dikarenakan dia melihat masa-masa keindahan dari kebersamaan Perry dengan Julie. Sehingga karena itu dengan rasa bersalah juga perasaan cintanya pada Julie, dia pun berusaha melindungi Julie dari teman-temannya dengan cara mengusap darah ke pipinya Julie. Kemudian CR membawa Julie ke tempat tinggalnya yang berada di dalam bangkai pesawat. Dan setelah berada di dalam pesawat, di sini Julie merasa sangat ketakutan kepada CR, yang padahal CR berusaha meyakinkan jika Julie akan aman di tempat itu. Namun karena vokal bicaranya CR yang tak jelas dan sangat-sangat sulit dimengerti, sehingga di keesokan paginya pada saat CR sedang mencari makanan untuk Julie, di sini Julie justru berusaha kabur. Tapi sialnya, usaha Julie ternyata diketahui kawanan zombie-zombie sejenis CR, yang tentu saja mereka berusaha memakannya. Untung saja sang superhero Jones pun datang tepat pada waktunya. Dan di sini CR kembali mengusapkan darah ke pipi Julie, serta CR juga mengajari cara berjalan ala-ala zombie demi mengelabui teman-temannya, yang menurut saya jatuhnya malah mirip kayak orang stroke. Dan dari kejadian itu akhirnya Julie pun tinggal di sana selama beberapa hari sesuai yang dijanjikan CR. Dimana karena perlakuan CR yang memperlakukan Mbak Ratu juga CR meyakinkan jika dia akan berusaha melindunginya. Sehingga Julie pun mulai menikmati hari-harinya, seperti mengajak CR bermain tepuk tangan, mengajak berkendara dengan mobil sport, juga dia mengajari berjoget ala anak-anak Parkway Tok Tok. Singkat cerita, setelah berhari-hari di sana, si Jonas R ternyata mengingkari janjinya yang katanya cuma beberapa hari, atau dengan kata lain dia cuma modusin Julie. Sehingga karena itu saat si R sedang memakan otak Perry yang sengaja ia simpan, dan pada saat itu pula Julie tak membuang kesempatan itu untuk kabur lagi. Tapi lagi-lagi kesialan menimpanya dan kembali lagi dia terkepung teman-temannya si R yang berusaha memakannya. Namun lagi-lagi sang superhero datang tepat pada waktunya lagi. CR seketika mengejar semua para zombie jenisnya, termasuk juga Markus yang sontak saja. Hal itu membuat Markus terheran-heran karena CR di sini malah membela manusia, bahkan tak mau memakan si Julie. Tapi di tengah perseteruan dua teman itu, tiba-tiba zombie bonus datang karena mendeteksi keberadaan manusia, yakni si Julie. Sontak CR pun langsung lari sekencang mungkin bersama Julie demi mengamankannya. Namun mereka berdua ternyata terkepung zombie bonus. Tapi beruntungnya keajaiban tiba-tiba datang. Markus tiba-tiba melindas para bonus dengan forklift dan berusaha membantu CR dan Julie untuk kabur dari sana. Awalnya Julie di sini menolak karena menyangka Markus akan memakannya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Markus, akhirnya mereka berdua pun mau naik ke forklift dan menuju ke tempat yang lebih aman. Tapi tempat tujuan yang mereka rasa aman ternyata justru dipenuhi zombie sejenisnya CR. Namun tiba-tiba para zombie terdiam dan malah memberikan jalan kepada CR dan Julie, yang ternyata itu disebabkan karena melihat genggaman tangan CR pada Julie. Dan dari kejadian itulah Markus teringat masa-masa keindahan hidupnya sesaat sebelum dia menjadi zombie. Begitu juga yang dirasakan zombie lainnya. Akan tetapi hal itu ternyata justru membuat permusuhan antara zombie jenis R dengan zombie bonus. Sementara itu CR dan Julie telah sampai di rumah kosong yang entah milik siapa, namun yang terpenting adalah aman. Belumlah lama mereka di sana, mereka dikejutkan dengan patroli para pasukan pembasmi zombie termasuk ayahnya, yang mana mereka sedang mencari keberadaannya Julie. Akan tetapi Julie berusaha mengumpat dan menjelaskan kepada CR jika saja pasukan itu menemui mereka pasti akan mengheadshot kepalanya CR.
sehingga si R pun hanya terdiam dan mereka pun langsung mulai rebahan masing-masing dan saling bercerita, dan sampailah akhirnya mereka tidur. Singkat waktu pagi pun tiba. Si R terbangun dan kaget karena Julie sudah tidak ada di sana. Yang tentu saja hal itu membuatnya patah hati, hilang semangat dan galau pastinya. Dikarenakan seseorang yang menumbuhkan harapan besar untuk hidup layaknya manusia normal, kini ternyata telah pergi. Kemudian dengan langkah tertatih dan juga diguyur hujan, si R pun berusaha menuju ke kelompoknya. Namun anehnya di sini si R merasakan kedinginan, yang padahal zombie kan sebenarnya nggak bisa merasakan kedinginan, panas atau semacamnya ya guys ya. Sementara itu di lain tempat, benar saja Julie menggunakan mobil sport untuk kembali ke kelompoknya. Dan sesampainya di sana Julie nggak membicarakan tentang si R kepada siapapun termasuk ayahnya, terkecuali dengan teman gibahnya yaitu Emily. Awalnya Emily di sini nggak percaya apa yang diceritakan Julie, namun melihat wajah sahabatnya yang begitu meyakinkan dalam bercerita, sehingga Emily pun percaya jika Julie kini telah jatuh cinta pada sesosok zombie. Dan kita kembali lagi ke si R yang sedang menceritakan perihal perasaannya, di mana dia mengatakan jika dia dan teman-temannya pasti bisa berubah menjadi manusia normal kembali, dengan catatan jika mereka masih mempunyai harapan untuk hidup, seperti dengan cinta yang si R kini rasakan. Melihat perasaan patah hatinya si R, sehingga kawan-kawannya pun kini mendukung dan menyuruh si R untuk mengejar cintanya, dan pastinya memperjuangkan mereka semua untuk bisa berkumpul dengan manusia normal di dalam dinding pembatas itu. Sontak si R pun langsung berlari melewati jalur yang biasa dilewati Julie dan Perry, di mana si R mengetahui hal itu manakala ia memakan otak Perry. Singkat cerita si R pun berhasil masuk dan berhasil menemui Julie, di mana beruntungnya pada saat itu ayah Julie sedang gak ada di rumah. Di sana hanya ada Julie dan Emily, di mana yang awalnya Emily nggak percaya kini justru mendukung tujuan si R, yang mana akan meyakinkan manusia untuk bisa menerima zombie sejenisnya agar bisa masuk ke dinding dan berbaur dengan mereka semua. Sontak Emily pun langsung merubah penampilan dari si R agar terlihat seperti manusia pada umumnya, yang tentu saja untuk berbicara dan meyakinkan pada ayahnya Julie. Dan singkat waktu sesampainya di tempat ayah Julie, di sini Julie berusaha meyakinkan pada ayahnya jika ada sejenis zombie yang masih bisa berubah. Namun ayahnya tetap nggak percaya sama sekali, dengan alasan ibu Julie dan pacar Julie pun tewas karena zombie. Dan sialnya pada saat ayahnya beranjak dari sana, sialnya si R justru bertabrakan dengan ayah Julie, yang tentu saja si ayah pun langsung menginterogasi si R, yang dimana ayahnya pun curiga karena si R tak begitu fasih dan sulit dalam berbicara. Sontak si ayah pun berniat mengheadshot kepala si R, tapi beruntungnya Emily dengan sigap menodongkan senjata dari belakang. Sontak Julie pun mengajak si R untuk kabur dari sana. Dan sampailah si R dan Julie di tempat teman-temannya si R yang telah menunggu, di mana ternyata kini zombie jenis si R sudah berkumpul lebih banyak dari sebelumnya. Tapi di tengah itu tiba-tiba di posisi ini kelompok zombie si R pun baku hantam, begitu juga si R yang berusaha lari dan mengamankan Julie. Sementara itu di lain tempat di mana pasukan pembasmi zombie sedang berjaga, tiba-tiba mereka diserang para bonus, yang mana pasukan pembasmi ternyata kalah dan tersisa satu orang. Di mana satu orang itu ternyata kesulitan mengokang senjatanya, dan beruntungnya tiba-tiba zombie jenis CR membantunya. Awalnya pasukan tersebut heran dan takut, namun melihat uluran tangan yang tulus dari si zombie, akhirnya pasukan tersebut pun percaya. Sontak kali itu langsung dikabarkan pada si ayah Julie, yang ternyata meskipun mendapat kabar itu dia tetap nggak percaya. Sementara itu si R dan Julie ternyata berada di posisi buntu, dan kini mereka telah terkepung para bonus, yang mana satu-satunya jalan untuk lolos dari kejaran bonus adalah dengan cara melompat ke kolam yang berada tepat di bawahnya. Di sini awalnya Julie ragu, namun karena si R berusaha meyakinkan jika mereka pasti akan baik-baik saja, lalu mereka pun melompat. Ibarat masuk ke lawang sewu,
Sudah keluar dari pintu satu, ternyata ada pintu yang lain, di mana kini ternyata pasukan pembasmi dan ayah Julie ternyata sudah berjaga di sana. Terlebih lagi mereka langsung menembakkan satu tembakan yang mengenai dadanya CR. Sontak Julie pun berusaha pasang badan untuk melindungi CR. Serta Julie juga berusaha meyakinkan ayahnya jika CR dan sejenisnya bisa berubah. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba Julie kaget melihat CR yang berdarah, di mana harusnya seorang zombie itu nggak berdarah. Oleh karena itu ayah Julie pun langsung percaya dan seketika membawa CR untuk diobati. Are you still bleeding? Getting shot in the chest hurt. Like, a lot. But on the other... Dan di akhir film diperlihatkan para pembasmi zombie yang sedang membasmi zombie bonus. Karena mereka berpikir jika zombie bonus sudah tidak mungkin untuk berubah seperti layaknya zombie sejenis CR. Di mana zombie sejenis CR ternyata sudah berada di balik dinding tersebut, yang mana mereka telah berbaur dan belajar menjadi manusia normal kembali. This is how the world was. Di sisi lain terlihat Marcus yang sedang modusin Emily, begitu juga si Jonas R. Dan film pun berakhir. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same.